Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi untuk tugas akhir sistem informasi akuntansi, yaitu analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis PT Unilever. Di sini, saya tidak sendiri ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Resi Amanah, Sania Fitri Andini, dan saya sendiri adalah Katrunia Sesra. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, eh, presentasi pertama akan disampaikan oleh Resi Amanah. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai revenue cycle. Yang revenue cycle atau siklus adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa, tagihan, dan penerimaan pembayaran atas penjualan tersebut. Dengan kata lain, siklus ini mencakup seluruh proses dari awal transaksi penjualan hingga pembayaran diterima. Dalam siklus pendapatan terdapat 4 proses utama. Nah, jadi kami akan menganalisis proses bisnis pada PT Unilever dalam siklus revenue cycle. Yang pertama yaitu ada sales order entry. Pada tahap ini, PT Unilever melakukan proses entry, yaitu menerima pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa persediaan, dan menanggapi pertanyaan dari pelanggan. Lanjut. Kedua yaitu ada shipping. Proses shipping adalah proses pengiriman barang yang sudah dipesan oleh pelanggan. Ini pertama PT Unilever itu pengambilan untuk memproses pengambilan dan pengemasan barang. Proses ketiga ada link, yaitu aktivitas penagihan yang dilakukan perusahaan. Pada tahap ini, bagian keuangan membuat faktur penjualan yang menginformasikan kepada pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Dan proses utama terakhir yaitu ada cash collection, pengumpulan kas ya, pengumpulan kas. Pada tahap ini, PT Unilever terus mencari cara untuk mempercepat pengiriman pembayaran dari pelanggan. Salah satu caranya yaitu menggunakan perangkat lunak remote deposit capture. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Resi Amanah yang telah memberikan penjelasan. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Di sini ada pemodelan sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk PT Unilever. Sini kami mengambil pemodelan itu menggunakan flowchart untuk siklus pendapatan pada PT Unilever. Di sini ada 5 aktor, yaitu ada pelanggan, penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian akuntansi. Pada mulanya, pelanggan akan membuat pesanan. Kemudian bagi akuntansi akan menerima pesanan melalui telepon, web, ataupun e-commerce. Selanjutnya, bagian penjualan akan memproses pesanan melalui ERP. Kemudian akan dilakukan persetujuan kredit. Persetujuan kredit ini dilakukan berdasarkan eh, kemampuan kredit pelanggan di masa lalu dan kemampuan pembayaran oleh pelanggan. Hal ini dilihat dari feel pelanggan. Selanjutnya, setelah persetujuan kredit dilakukan, maka bagian penjualan ini akan melihat persediaan pesanan di gudang. Selanjutnya, di bagian gudang, melihat persediaan pesanan di gudang. Jika barang tersedia di gudang, maka akan membuat kartu pengambilan barang. Namun, jika barang tidak tersedia, maka sistem akan menolak pesanan secara otomatis. Setelah membuat kartu pengambilan barang, maka bagian pengiriman akan mencetak kartu pengambilan barang. Kemudian, ada bagian gudang ini akan mengambil barang. Setelah itu, barang dikirim ke bagian pengiriman untuk dilakukan pengecekan kembali. Selanjutnya, bagian pengiriman akan menyimpan salinan dokumen pengiriman
dan juga mengkonfirmasikan pengiriman pesanan melalui kurir. Di bagian akuntansi membuat faktur penjualan. Jika pelanggan jika pelanggan adalah pelanggan besar, ma- maka akan dibuat faktur elektronik data interagen. Namun, jika pelanggannya bukan pelanggan besar, maka fakturnya dibuat pada faktur kertas. Selanjutnya, akan dilakukan pemutahiran piutang untuk mengupdate piutang usaha dari penjualan yang telah dilakukan. Di bagian pelanggan, ketika pelanggan sudah membayar, maka bagian akuntansi akan mencatat atau mengumpulkan kas ini dengan menggunakan sistem remote deposit capture capture secara otomatis. Kemudian uh, transkrip atau file digitalnya akan dikirim ke bagian bank. Hal ini dilakukan secara digital dan setelah uh, file digital dikirim ke bank, maka uh, kas dokumen kas akan masuk ke bank dan siklusnya berakhir di pengiriman file digital ke bank. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Senia Fitri Andini. Kelas selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan kekurangan dari siklus akuntansi yang diteliti. Yang pertama meliputi dari efisiensi proses. Kelebihannya yaitu penggunaan ERP, yaitu proses pencatatan pesanan menggunakan sistem ERP mempercepat dan mengotomatisasi pengolahan dan data pesanan. Yang kedua yaitu CRM untuk pelayanan pelanggan, yaitu sistem Customer Relationship Management, membantu meningkatkan efisiensi dalam menangani pertanyaan pelanggan. Yang ketiga yaitu Remote Deposit Capture, yaitu memindai cek dan mengirim file digital ke bank, mempercepat penerimaan kas dan mengurangi biaya operasional. Kelemahannya yang pertama yaitu tidak disebutkan otomatisasi penuh antar departemen, penjualan, gudang, pengiriman, dan keuangan, sehingga potensi keterlambatan manual atau human error tetap ada. Yang kedua, ketergantungan pada faktor fisik untuk pelanggan kecil berisiko menghambat proses penagihan. Yang kedua yaitu keandalan sistem informasi. Kelebihannya yang pertama yaitu penggunaan sistem ERP dan CRM ini mendukung penyimpangan dan pemrosesan data yang sistematis dan terintegrasi, meningkatkan keandalan informasi. Yang kedua, metode penagihan terpisah, yaitu open invoice dan balance forward, yaitu menyesuaikan metode sesuai karakteristik pelanggan, menunjukkan sistem yang fleksibel dan adaptif. Kelemahannya yang pertama yaitu tidak dijelaskan apakah ada kontrol pengamanan data atau backup sistem dalam ERP dan CRM. Yang kedua yaitu ketergantungan terhadap sistem elektronik, berarti jika terjadi kegangguan teknis, misalnya server down, seluruh proses bisa terhambat. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan prinsip. Kelebihannya yaitu yang pertama, prosedur verifikasi kredit mengurangi risiko gagal bayar. Yang kedua, pemeriksaan fisik saat shipping, yaitu proses verifikasi barang yang dikirim memperkecil risiko pengiriman salah atau kehilangan. Kelemahannya yaitu belum disebutkan adanya pemisahan tugas atau segregation of duties, misalnya antara staf gudang dan bagian pengiriman yang dapat memicu potensi kolusi atau penyalahgunaan. Yang kedua, dokumen seperti picking tiket dan dokumen pengiriman disimpan manual, berpotensi rawan perubahan atau manipulasi. Terakhir yaitu pengendalian internal. Kelebihannya yaitu yang pertama, langkah persetujuan kredit dan verifikasi ketersediaan barang menunjukkan adanya kontrol yang sesuai prinsip internal kontrol. Yang kedua,
dokumentasi berlapis, yaitu salinan dokumen pengiriman diserahkan ke beberapa pihak. Pengiriman dan penagihan mendukung prinsip dokumentasi yang memadai. Kelemahannya yaitu yang pertama, tidak ada penjelasan tentang otorisasi sistematis dan audit trail. Padahal penting untuk menjaga integritas transaksi. Yang kedua, yaitu belum dijelaskan tentang pemeriksaan independen atau audit internal secara berkala untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau kecurangan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Sania atas presentasinya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.